Selanjutnya di section 4 ada General Principles of Pipelining atau prinsip umum dari pipelining. Sebelum kita mulai mencoba merancang pipeline prosesor Y86 ini, mari kita kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya prinsip-prinsip dari sistem pipeline atau jalur perpipaan. Pipeline itu sebenarnya jalur gitu, kayak jalur pipa. Sebenarnya itu kenapa disebut jalur pipa? Sebenarnya sistemnya itu nggak asing bagi siapa aja yang pernah ikut atau pernah coba antri prasmanan. Kalau di sini pencuci mobil otomatis nggak populer ya. Tapi kalau dicontoh tuh ada kafetaria sama pencucian mobil otomatis. Tapi kalau yang kita sering lihat di sini tuh prasmanan itu. Nah, dalam sistem pipeline, tugas yang dilakukan dibagi menjadi serangkaian tahapan yang diskrit. Misalkan kalau prasmanan itu kan ada urutannya tuh, ada ambil sendok, ambil piring, bawa nasi, terus kemudian selanjutnya biasanya ada capcay, ada rendang, terus ada sop, terus ada sayuran satu lagi, habis itu ada kerupuk, sambal, aqua maksudnya air minum kemasan. Nah, di sistemnya itu tercipta, nggak ada orang yang tiba-tiba datang habis itu dia nyerobot antrian bawa kerupuk langsung misalkan, nggak ada. Tapi di situ tuh setiap orang itu melakukan perjalanan dari seluruh urutan dari awal sampai akhir sebelum yang berikutnya mulai. Kayak aku nih, terus di belakangku ada temanku X, belakangnya Y. Kita mulai dari awal, aku ambil piring, ambil sendok, ambil nasi. Nah, juga si sistem prasmanan ini mengizinkan beberapa pelanggan untuk melanjutkan melalui sistem, jadi sekaligus gitu loh, kayak 100 orang sekaligus mulai gitu. Nah, di dalam kafetaria atau di sistem prasmanan itu sendiri tadi sorry. Kok kenapa nih? Nah, tugas yang dilakukan dibagi pelanggan mempertahankan urutan yang sama dalam pipe itu atau urutan itu melewati semua tahapan. Even aku tuh nggak mau makan rendang atau aku tuh nggak mau makan sayuran capcay, tapi kamu tetap harus melewati itu untuk akhirnya kamu untuk menghindari tabrakan. Kayak misalkan aku tuh bawa rendang, tapi aku maunya abis itu bawa kerupuk langsung. Tapi kamu kalau nyerobot, kamu akan membuat antrian itu, dan orang-orang tuh ngelihat kamu kayak tatapan yang menjijikan. What are you doing? Nah, itu adalah fitur utama dalam pipelining ini adalah meningkatkan throughput system. Throughput itu adalah hasil, untuk meningkatkan hasil sistem. Hasil dari sistemnya itu yaitu jumlah pelanggan yang dilayani per unit waktu atau orang yang datang. Dia itu ingin menghasilkan. Jadi kalau misalkan kita layani satu-satu itu butuh pegawai banyak. Tapi kalau dia ngambil sendiri, kayak swalayan gitu, itu akan sedikit meningkatkan latensi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan individu. Misalkan contohnya, kamu pengen rendang, terus kamu melewati ngambil sendok, melewati itu, kamu menggaduh aja di tangan. Nah, orang-orang yang lagi ngantri itu akan beresiko kamu
kamu sebagai orang yang melewati antrian, kamu akan berisiko kayak tatapan-tatapan yang Nah, kemudian selanjutnya ada computational pipeline. Si pipeline ini juga dia punya perhitungan. Kita cari tahu ya, misalkan contohnya di sini. Kita anggap kita ganti fokus kita dari pelanggan itu ke contoh prosesor yang kita punya ini. Anggap aja pipa komputasinya itu si pelanggan. Dalam pipa komputasi si pelanggan itu adalah instruksi dan tahapan untuk melakukan sebagian dari pelaksanaan instruksi. Itu disebut juga combinational logic. Itu disebut juga. Oke. Kita lihat ya di sini. Cara ngitung, kenapa nih ada delay kayak gini? Itu ada formulanya. Formulanya throughput atau hasil itu dari one instruction, satu instruksi dibagi combinational logic plus registry-nya itu waktunya. Kemudian loading di registernya ya, atau terus dikali 1000 picosecond per 1 nanosecond. Jadi nanti kita misalkan ini kita pakai pen. Mana pensil aku? Ini. Kita misalkan ya. Nah, kita ambil contoh yang ini, yang semuanya sama ya. Jadi 100 sama 20. Berarti kita masukkan ke hasilnya itu tadi caranya one instruction dibagi 100 ditambah 20 dikali 1000 picosecond per 1 nanosecond. Nah, itu sama dengan jadi 1 per 120 dikali 1000 per 1. Ini kalau kita pakai kalkulator atau kita hitung sendiri jadinya 8,33 giga instruction per second. Itu gigs giga instruction per second. Nah, dari perhitungan ini. Kemudian delay atau latensinya kita dihitung dari perhitungan ini dia 100, dia butuh waktu 100 waktu atau clock jamnya 100 picosecond ditambah 20 picosecond untuk masuk registernya. Kemudian selanjutnya kita hitung aja semuanya, ini ada 360 picosecond. Nah, ini yang disebut dengan pipeline itu tadi kan. Kita lihat, kita selanjutnya. Perangkat 3-stage pipeline computation hardware. Misalkan komputasinya itu kita bagi menjadi stage. Kita menjadi stage itu 3 tahap ya kan. Ada A, B, C. Setiap siklusnya itu kita butuh waktu 120 detik. 120 picosecond, detik. Pico detik berarti kan ya. Misalkan kita dapat membuat perhitungan yang dilakukan oleh sistem menjadi 3 tahap. Masing-masing butuh 100 picosecond. Ya kan? Sorry, bentar. Kemudian kita bisa menempatkan pipe registernya itu di antara tahap melalui yang setiap instruksi bergerak melalui setiap sistem dalam 3 langkah menghubungkan 3 siklus clock dari awal hingga akhir. Nah, di ini seperti yang digambarkan dalam pipa ini, kita bisa mulai I2 masuk tahap A segera setelah I1 bergerak dari A ke B. Jadi kita punya
stage ini kan. Nah, A itu masuk. Nah, si I2 ini nggak bisa masuk kalau A belum masuk ke stage yang B. Baru dia A masuk, ya kan? Dalam kondisi yang steady, ketiga tahap akan aktif dengan satu instruksi leaving and entering memasuki setiap siklus clocknya. Nah, kita bisa lihat nih. Di sini kan setiap clocknya itu butuh waktu 100 ditambah 20, 100 ditambah 20 picosecond. Membuat hasilnya itu 8,33 giga instruction per second. Karena untuk memproses satu instruksi memerlukan 3 siklus clock, latensi dari pipeline ini adalah 3 dikali 120, ya kan, 360. Nah, kalau kamu mau meningkatkannya, hasil dari faktor ini, itu caranya adalah dengan 360 ini kamu mau tingkatkan berapa nih delay latensinya, jadi 320 misalkan. Berarti kan kita bagi 360 dibagi 320 jadi 1,12, ya kan. Nah, faktor dari ini, dari faktor hasil ini kita bisa bagi 8,33 dibagi 3,12, jadi nilainya 2,67. Nah, itu kalau kamu mau ningkatin performa delaynya supaya nggak terlalu lama. Nah, kemudian next selanjutnya kita lihat detailnya, kita lihat ke operasi pipeline itu sendiri. Di dalam operasi pipeline itu ada 3 stage timing. Meningkatnya tepi clock, sinyal clock mengontrol pergerakan instruksi dari satu tahap ke pipa berat selanjutnya. Kita lihat. Di sini diagram ini menunjukkan transfer instruksi antar tahap pipa dikontrol oleh sinyal dari clock itu sendiri. Setiap 120 ting, ya kan, sinyal akan naik dari 0 ke 1, memulai set evaluasi tahap berikutnya. Terus nanti dia turun lagi, nanti dia naik lagi. Dia ini 0, di sini ini 1 gitu. Kemudian ini black. Kemudian kita lihat lagi, kok Anda gitu ya. Kita lihat lagi di limitation of pipeline lagi. Mana kursornya? Di gambar yang ini, tadi kan aku udah jelasin bahwa di sini tuh dari berangkat menuju ke 1. Nah, kita lihat waktu, kita akan fokus di waktu ini clock ya, perhitungan jamnya. Waktunya itu ada di 240 sampai 360 dan ini adalah detail dari stretch waktu 240 sampai 360. Kita lihat. Tepat sebelum jam atau clock naik pada waktu 240 di titik 1, instruksi I1 ditunjukkan oleh abu-abu gelap ini telah menyelesaikan tahap A dan B. Sini kan. Nah, waktunya 239. Kan tadi sebelum 240, ya kan? Nah, kemudian setelah jam naik, ini kan tadi 0 di sini. Terus dia naik mau jadi 1. Instruksi ini mulai menyebar melalui tahap C dan B, ya kan? Sementara instruksi I3 diperlihatkan dengan warna abu-abu terang. Yang ini, sorry. Habis dari sini kan ke sini ke bawah. Tepat sebelum jam naik lagi, hasil untuk instruksi telah disebarkan ke input register pipa. Nah, itu yang singkatnya. Kita lihat yang ini ya.
tadi sampai pipa point 4 point gambar 435. Oke, wait. Nah, gambar ini dia menelusuri aktivitas rangkaian waktu antara 240 sampai 360, benar kan? Dalam instruksi di sebelum 240 detik kita lihat dia melakukan combinational logic, kemudian ada registernya butuh waktu 20 picosecond, kemudian ke sini, kemudian dia naik rising state lagi ke 1, kemudian habis itu nilai yang dihitung dalam tahap B untuk instruksi I1 telah mencapai input registrasi pipe kedua. Saat clocknya naik, input ini dimuat ke registry pipe-nya, kemudian menjadi output register point kedua. Yang ini kan, jadi naik, set, turun ke sini. Selain itu, input ke tahap A diatur untuk memulai perhitungan instruksi I3. Ini kan ini. Sinyal kemudian menyebar melalui logik kombinasional untuk tahapan yang berbeda. Itu waktunya udah masuk ke 300 detik, berarti yang ini. Set. Nah, dilihat kita di sinyal ketiga itu, dia waktunya itu merambat melalui bagian yang berbeda dengan laju yang berbeda. Sebelum waktu 360, ini kan yang ini, nilai hasil mencapai input register pipe-nya, poin keempat, yang ini. Ketika clock naik lagi pada waktu 360, ini masing-masing instruksi akan mengalami pengajuan melalui satu tahap pipa. Jadi ini si rambatan instruksinya. Kita bisa melihat dari tampilan rinci si pipeline ini bahwa memperlambat jam tidak akan mengubah perilaku si pipanya. Sinyal merambat ke input register pipa, tapi tidak ada perubahan dalam status register. Akan terjadi sampai clocknya naik. Di sisi lain kita bisa memiliki hal yang disastrous kalau clocknya itu terlalu cepat. Kemudian kita lihat lagi ada non-uniform partitioning. Tadi kan kita lihat si partisinya itu dia nilainya itu sama 100, 220, 120. Jadi cuman nilainya itu dari 3 cycle untuk menyelesaikan satu instruksi itu 360. Nah, ini dia nggak uniform. Kita lihat. Keterbatasan pipa karena keterlambatan tahap tidak seragam, hasil sistem dibatasi oleh kecepatan tahap paling lambat. Kita lihat nih. Jadi, di sini dia butuh waktu 50 picosecond, habis itu space-nya ini besar banget, ya kan? Tidak seperti tadi di mana dia dari A ke B itu nggak ada waktu lagi, nggak ada jeda waktu. Ini kan untuk registry aja 20. Nah, sistem ini membagi perhitungan menjadi 3 tahap seperti yang tadi itu untuk menjalankan satu instruksi, ya kan. Tapi delay untuk melalui tahapan sekitar 50 sampai 150 picosecond. Jika delay melalui semua tahapan, tapi delay untuk semua tahapan ini nilainya 100 picosecond ya. Namun di tingkat di mana kita mengoperasikan clock dibatasi oleh penundaan tahap paling lambat seperti yang ditunjukkan ini. Di sini kan, tahap A akan dia itu idle. Ditampil ini kan A, ini combination logic A, habis itu dia idle. Set idle selama berapa detik? 100 picosecond setiap siklus clocknya. Sedangkan tahap C akan idle juga untuk 50 picosecond setiap siklus clock. Nah, hanya tahap B yang terus aktif. Ya kan, lihat dia
dia nggak ada idle-nya. Nah kalau kita ngitung siklus clock-nya itu kan 150 ditambah 20, 170. Seperti yang tadi pakai formula yang tadi, kalau kita hitung hasilnya, throughput-nya, yaitu tinggal 1 dibagi 150 tambah 20, 170 dikali 1000 per 1. Dia dapat 5,88 giga instruction per second, ya kan? Tapi delay-nya ini yang tidak kelihatan. Kita lihat ya. Mana pen aku? Kita pakai pen dulu sebentar. Kita pakai pen dulu. Belum kelihatan ya. Nah, untuk ngitung delay-nya, kita lihat bahwa tadi katanya dari combinational logic. Mana sih? Oh ini. Kita punya 50 picosecond ya kan? Ditambah cycle clock-nya A itu butuh waktu 100 picosecond. Terus kemudian kita tambahkan dengan 20 picosecond untuk registry yang ini ya kan. Dia satu cycle-nya dari sini ke sini itu butuh 100. Oke. Terus kemudian ditambahkan 150. Kok jelek banget tulisannya. Ditambahkan lagi. Di sini kan nggak ada idle-nya. Kita tambahkan langsung 20. Kemudian kita tambahkan 100 untuk yang ketiga ini. Kemudian dia diingat di C ini dia punya delay 50 picosecond dalam satu cycle. Kemudian kita tambahkan 20. Jadi total delay-nya itu menjadi 510 picosecond. Nah, ini yang menunjukkan delay-nya itu latensinya itu jadi meningkat karena dia 500 punya waktunya itu 510 picosecond. Nah, merancang parti sistem komputasi ke dalam serangkaian tahapan yang memiliki penundaan seragam dapat menjadi tantangan besar bagi perancang perangkat keras atau hardware. Seringkali beberapa unit hardware dalam prosesor seperti arithmetic atau logic unit dan memori tidak dapat dibagi lagi menjadi beberapa unit dengan delay yang lebih singkat, akan membuat sulit untuk serangkaian tahapan yang seimbang. Nah, kita tidak akan mempersulit kita untuk mendesain pipeline di 86 prosesor itu. Tapi ini penting banget, kita harus menghargai pentingnya pengoptimalan pengaturan waktu dalam sistem yang aktual ini. Kemudian kita lanjutnya ada pipelining a system with feedbacks. Nah, sampai sekarang itu kita ngomongin sistem itu seperti objek yang melewati pipa, entah itu kayak tadi prasmanan, sepenuhnya saling bergantung satu sama lain. Namun untuk sistem yang menjalankan program mesin seperti IA32 atau IA86 ada ketergantungan potensial antar instruksi yang berurutan. Nah, keterbatasan pipelining itu karena ketergantungan logical dependency itu dalam untuk mengubah dari unpipeline system with feedback ke pipeline. Jadi kan tadi unpipeline system with feedback ke yang pipeline system with feedback, kita akan mengubah perilaku komputasinya. Seperti kita lihat di saluran ini kan C ini kan. Dia ada feedbacknya. Sedangkan ini unpipeline with feedback. Butuh waktunya kayak gini kan. Dia kalau nggak ada feedbacknya, dia dari satu proses baru selanjutnya yang proses yang lain. Nah, kalau yang unpipeline with feedback, dia bisa. Nah, kita baca ya. Misalkan JNE construction in line 3
menciptakan ketergantungan kontrol karena hasil dari conditional testnya itu menentukan apakah instruksi selanjutnya dapat dilanjutkan untuk instruksi IR move L. Itu gambarnya yang 422 itu berarti yang nah ini ya kan. Nah, kita instruksi di baris keempat IR move L dalam desain sequential dependency ditalani oleh jalur umpan balik ditunjukkan pada sisi kanan gambar 422. Nah ini kan ada pipeline ke sini. Ini feedback namanya. Feedback ini membawa nilai register yang diperbarui ke register dan nilai PC baru turun ke register PC. Ini kan nilai PC yang baru, terus nanti dia masuk si program counter yang baru. Gambar yang tadi kita balik lagi 438 di yang kita terlihat tadi nah ini mengilustrasikan bahaya memperkenalkan pipeline ke sistem yang berisi jalur feedback. Dalam sistem asli di gambar 438A ini, hasil dari setiap instruksi dimasukkan kembali ke instruksi berikutnya, didistribusikan oleh diagram pipa 438B yang ini kan. Di mana hasil I1 menjadi input I2 dan selanjutnya kan. I1 habis itu dia melanjutkan yang ini instruksi selanjutnya dan selanjutnya. Nah, kalau kita mengkonversikan ini menjadi pipa 3 tahap yang paling mudah misalkan ini, kita akan mengubah perilaku sistem. Misalkan hasil I1 menjadi input dari yang ini kan, jadi input I4 dalam upaya mempercepat sistem pipelining. Kita telah mengubah perilaku dari sistem itu sendiri. Ketika kita memperkenalkan pipeline ke prosesor i86, kita harus menangani efek feedback dengan benar. Kalau jelas lah itu. Kalau tidak dapat diterima untuk mengubah behavior system seperti yang terjadi pada gambar ini, nggak tahulah nanti kalau kita tuh berurusan dengan data atau mengontrol dependensi pada instruksi sehingga perilaku yang dihasilkan cocok dengan model yang ditentukan oleh ISA itu sendiri.